Suami dan pelakor asyik belanja baju lebaran. Aku bekukan semua rekening suami dan kupermalukan mereka. Namaku Aisyah. Usiaku baru 28 tahun. Tapi rasanya sudah seperti ibu-ibu berusia 40-an dengan semua beban hidup yang kuhadapi sekarang. Aku tinggal di Bandung, tepatnya di sebuah perumahan sederhana di daerah Cibiru. Rumahku tidak besar, tapi cukup nyaman untuk aku, Fahmi, suamiku, dan Dava, anak semata wayang kami yang sekarang berusia 4 tahun. Sejak menikah 6 tahun lalu, aku memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Bukan karena Fahmi malas bekerja, tetapi karena pekerjaanku sebagai konten kreator di media sosial ternyata lebih menghasilkan daripada gaji bulanannya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil. Aku punya akun Instagram dan YouTube yang lumayan populer, khususnya untuk niche lifestyle dan parenting. Dari situ, aku bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari endorsement dan kerjasama brand. Fahmi, suamiku, adalah tipe orang yang biasa-biasa saja. Umurnya 30 tahun, tapi kadang-kadang dia terlihat seperti anak muda yang masih mencari arah hidupnya. Dia bukan tipe suami yang romantis atau perhatian, tapi selama ini aku pikir dia setia dan bertanggung jawab. Setidaknya, begitulah yang kurasakan hingga beberapa bulan terakhir. Aku mulai curiga ketika Fahmi sering pulang larut malam tanpa alasan jelas. Awalnya, dia bilang ada lembur di kantor. Tapi, aku tahu itu bohong. Aku pernah iseng-iseng menghubungi teman sekantornya, dan ternyata mereka bilang kalau kantor sudah tutup sejak sore hari. Lalu, kenapa Fahmi baru pulang tengah malam? Bahkan, kadang-kadang dia tidak pulang sama sekali. Saat aku mencoba membahas hal ini dengannya, dia hanya mengelak dengan alasan ada urusan. Urusan apa? Aku tidak tahu. Dia juga mulai jarang menghabiskan waktu bersama Dava, anak kita. Padahal, sebelumnya dia sangat dekat dengan Dava. Sebagai seorang ibu, melihat hubungan mereka merenggang seperti ini membuat hatiku sakit. Tapi, yang benar-benar membuatku marah adalah soal uang. Selama ini, aku membagi tanggung jawab keuangan, rumah tangga. Uang hasil kerjaku digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sementara gaji Fahmi dimasukkan ke rekening bersama untuk keperluan penting, seperti biaya sekolah Dava, tabungan, dan persiapan lebaran. Namun, belakangan ini Fahmi mulai menolak memberikan gajinya. Dia selalu beralasan bahwa dia butuh uang untuk keperluan kantor atau investasi. Kemarin, saat sedang mencari inspirasi konten tentang fashion lebaran, aku secara tidak sengaja membuka aplikasi mobile banking di handphoneku. Mataku langsung tertuju pada satu transaksi mencurigakan. Ada transfer besar dari rekening bersama kami ke akun bank milik seseorang bernama Rani. Siapa Rani? Kenapa Fahmi mentransfer uang sebanyak itu kepadanya? Jantungku berdegup kencang. Aku langsung mencari tahu siapa Rani. Setelah mencari-cari informasi, di media sosial aku menemukannya. Rani adalah teman kerja Fahmi di kantor. Wanita berusia 26 tahun itu tampak seperti sosok ambisius yang suka menjadi pusat perhatian. Akun Instagramnya penuh dengan foto-foto selfie cantik, post seksi, dan caption-caption motivasi yang terkesan dibuat-buat. Aku mulai menyusun teka-teki di kepala. Apakah Fahmi dan Rani punya hubungan spesial? Apakah semua ini penyebab Fahmi berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku sulit tidur malam itu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan kemungkinan terburuk. Besok paginya, aku mencoba menghadap Fahmi. Saat itu, dia sedang sarapan di meja makan. Dava sudah berangkat ke sekolah, TK, jadi kami hanya berdua. Fahmi, kataku pelan, mencoba menahan emosi. Aku mau bicara sesuatu. Dia menoleh padaku dengan ekspresi datar. Apa? Aku lihat ada transfer besar ke akun Rani. Siapa dia? Tanyaku langsung. Fahmi tersedak roti yang sedang dikunyahnya. Wajahnya berubah pucat. Oh, itu untuk keperluan kantor. Kami sedang mengumpulkan dana untuk acara perusahaan. Aku mendengus. Dana perusahaan? Kenapa harus ditransfer ke rekening pribadi dia? Kenapa bukan ke rekening perusahaan? Fahmi terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku tahu dia berbohong. Kalau kamu tidak bisa jujur padaku, aku akan cari tahu sendiri, kataku dingin. Setelah percakapan itu,
aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku mulai menyelidiki lebih dalam tentang hubungan Fahmi dan Rani. Aku juga mulai memikirkan cara untuk melindungi diriku dan Dava dari dampak buruk jika ternyata dugaanku benar. Rasa cinta yang dulu kurasakan untuk Fahmi perlahan-lahan mulai memudar, digantikan oleh amarah dan kekecewaan. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini padaku? Pada keluarga kami? Aku tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut tanpa konsekuensi. Bandung, kota yang selama ini kusebut rumah, tiba-tiba terasa asing. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa sumpek. Suara kendaraan di jalan raya yang biasanya memberi kesan ramai kini terdengar seperti jeritan. Aku tahu, kehidupanku yang damai sudah retak, dan aku harus memutuskan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Setelah percakapan tegang dengan Fahmi pagi itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan apa yang harus kulakukan. Hatiku bergejolak antara kemarahan, kekecewaan, dan rasa takut akan masa depan keluarga kami. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan semua ini terjadi begitu saja. Aku mulai menyusun rencana. Pertama-tama, aku membekukan akses Fahmi ke rekening bersama kami. Aku tahu ini langkah yang cukup drastis, tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak melakukannya, dia mungkin akan terus mentransfer uang ke Rani tanpa batas. Selain itu, aku juga menyembunyikan dokumen penting seperti buku tabungan, sertifikat rumah, dan surat-surat aset lainnya. Aku tidak ingin Fahmi memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang sudah kita bangun bersama selama ini. Sambil merencanakan langkah-langkah tersebut, aku juga mencoba mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Fahmi dan Rani. Aku membuka akun Instagram Rani lagi, kali ini lebih teliti. Dari foto-foto yang diunggahnya, aku menemukan beberapa postingan yang membuatku semakin curiga. Ada foto Rani sedang berada di sebuah restoran mewah dengan keterangan makan malam spesial bersama orang tersayang. Di belakangnya, ada bayangan seorang pria yang tampak sangat mirip dengan Fahmi. Aku hampir yakin bahwa pria itu adalah suamiku. Rasa sakit hatiku semakin dalam. Bagaimana bisa Fahmi melakukan ini padaku? Padahal, setiap hari aku bekerja keras untuk memastikan keluarga kami tetap berjalan dengan baik. Aku rela mengorbankan waktu istirahat demi membuat konten yang berkualitas, hanya agar penghasilanku bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dan sekarang, ternyata hasil kerja keras itu digunakan untuk membeli perhatian wanita lain, tapi aku tidak boleh larut dalam kesedihan. Aku harus bertindak. Setelah memikirkannya matang-matang, aku memutuskan untuk mempermalukan Fahmi dan Rani di depan keluarga besar serta lingkungan sosial kami. Aku tahu ini bukan cara yang ideal, tapi aku merasa mereka pantas mendapatkan konsekuensi atas tindakan mereka. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari salah satu teman Fahmi di kantor. Entah bagaimana caranya, aku berhasil mendapatkan informasi ini. Kabarnya, Fahmi dan Rani berencana untuk membeli baju lebaran bersama-sama di Paris Van Java Mall. Mereka bahkan sudah memesan jadwal pertemuan dengan salah satu butik ternama di sana. Aku langsung menyimpulkan bahwa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan mereka. Pagi itu aku berangkat ke Paris Van Java Mall dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa marah dan ingin membalas dendam. Di sisi lain, aku juga merasa cemas. Apakah aku benar-benar siap melihat wajah Fahmi bersama Rani? Apakah aku mampu menghadapi kenyataan pahit ini secara langsung? Aku sampai di mall sekitar pukul 11 siang. Dengan hati-hati, aku bersembunyi di balik salah satu tiang dekat butik yang menjadi tujuan mereka. Tak lama kemudian, mereka datang. Fahmi terlihat santai dengan kaos polo putih dan celana jeans biru tua, sementara Rani mengenakan dress hitam yang ketat dengan heels tinggi. Mereka tertawa dan bercanda seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Melihat pemandangan, itu membuat dadaku sesak. Aku hampir tidak bisa bernapas. Dengan tangan gemetar, aku mulai merekam momen mereka menggunakan handphoneku. Aku merekam setiap detil, saat mereka masuk ke butik, saat mereka memilih baju, bahkan saat mereka saling bergurau dengan penuh keintiman. Aku tahu video ini akan menjadi senjata pamungkas untuk melawan mereka. Namun, saat aku hendak meninggalkan mall, hatiku tiba-tiba ragu.
Apakah aku benar-benar harus mempermalukan mereka di depan umum? Aku tahu media sosial adalah alat yang kuat, tapi aku juga sadar bahwa tindakanku ini bisa berdampak buruk bagi Dava, anakku. Dia masih kecil, dan reputasi keluarga kami sangat penting baginya. Jika aku memposting video ini, Dava mungkin akan menjadi bahan pembicaraan negatif di sekolah atau lingkungan sekitar. Aku duduk di salah satu kursi di food court, memutar ulang video yang baru saja kurekam. Mataku berkaca-kaca saat melihat wajah Fahmi tersenyum kepada Rani. Senyum yang dulu sering dia tunjukkan padaku, tapi kini hilang entah kemana. Aku menyadari bahwa meskipun aku ingin membalas dendam, aku juga harus mempertimbangkan dampaknya pada masa depan keluarga kami. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak memposting video itu di media sosial. Sebagai gantinya, aku akan mengirimkannya langsung kepada Fahmi dan keluarga besarnya. Aku ingin mereka tahu apa yang telah dilakukan Fahmi. Tapi aku tidak ingin membuat skandal besar yang bisa merusak kehidupan Dava. Setelah pulang ke rumah, aku memilih momen yang tepat untuk menghadapi Fahmi. Malam itu, setelah Dava tidur, aku mengajaknya duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah, tapi aku tidak peduli. "Fahmi," kataku pelan, namun tegas. "Aku punya sesuatu untukmu." Aku meletakkan handphoneku di atas meja, lalu memainkan video rekaman tadi. Fahmi menatap layar dengan mata terbelalak. Wajahnya langsung berubah pucat pasi. "Apa ini?" tanyanya, dengan suara gemetar. "Inilah jawaban atas semua kebohonganmu," kataku dingin. "Ini bukti bahwa kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi juga keluarga kita. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu pikir aku akan diam saja?" Fahmi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menundukkan kepala, tampak seperti orang yang kehilangan arah. "Besok pagi, aku akan mengirim video ini ke keluargamu," lanjutku. "Aku tidak akan mempermalukanmu di depan umum, tapi aku ingin keluarga kita tahu siapa dirimu sebenarnya." Setelah mengatakan itu, aku beranjak meninggalkan ruangan. Langkah kakiku terasa berat, tapi aku tahu aku telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun hatiku masih dipenuhi amarah, aku juga merasa lega karena aku tidak membiarkan rasa dendam menguasaiku sepenuhnya. Bandung, kota yang selama ini kusebut rumah, kini terasa semakin jauh dari kata damai. Tapi aku tahu, ini adalah langkah awal menuju perubahan. Entah bagaimana caranya, aku harus memperbaiki keadaan ini. Untuk Dava, untuk keluarga kami, dan untuk diriku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setelah menghadapkan Fahmi pada video rekaman dirinya bersama Rani, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Di satu sisi, aku tahu bahwa tindakanku adalah cara untuk mendapatkan keadilan. Di sisi lain, aku juga menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin akan semakin rumit setelah keluarga besar mengetahui kebenaran. Aku memutuskan untuk memberi Fahmi satu malam untuk merenung. Besok paginya, aku akan mengirim video itu kepada keluarga besarnya, terutama ibuku dan ibu Fahmi. Aku ingin mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena aku percaya bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini. Meskipun aku memilih untuk tidak mempermalukan Fahmi di depan umum, aku tahu bahwa tekanan dari keluarga besar akan membuatnya sadar akan kesalahannya. Namun, saat fajar mulai menyingsing, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada bagian dari diriku yang masih ragu. Apakah ini benar-benar langkah yang tepat? Apakah mempermalukan Fahmi di depan keluarganya akan membantu memperbaiki hubungan kami, atau justru akan membuat segalanya semakin buruk? Setelah sholat subuh, aku duduk di teras belakang rumah. Udara pagi di Bandung masih segar, dengan embun yang menetes dari dedaunan. Dava belum bangun, dan rumah terasa begitu sunyi. Aku mencoba menenangkan pikiranku dengan menikmati secangkir teh hangat. Tapi, meski tubuhku tenang, pikiranku tetap bergejolak. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat aku menoleh, ternyata Fahmi. Dia tampak lelah, matanya sembab seperti orang yang tidak tidur semalaman. Dia duduk di kursi di sebelahku tanpa berkata apa-apa. Kami hanya duduk diam selama beberapa saat, sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. "Aisyah," katanya akhirnya,
Suaranya pelan namun penuh emosi. Aku tahu aku salah. Aku sudah berusaha mengakhiri hubungan dengan Rani. Aku menatapnya dengan mata menyipit. Apa maksudmu? Fahmi menundukkan kepala, tampak enggan untuk melihat wajahku. Beberapa minggu yang lalu, aku menyadari bahwa ini semua salah. Aku tidak ingin kehilanganmu dan Dava. Aku sudah mencoba menghindari Rani, tapi dia terus memaksaku untuk bertemu. Transfer uang itu. Itu adalah cara untuk menenangkannya, agar dia mau menjauh dariku. Aku tertawa sinis. Jadi, kamu bilang kamu sudah berusaha mengakhiri hubungan dengan dia, tapi kamu tetap memberinya uang. Itu kedengarannya seperti pengkhianatan. Yang lebih parah, Fahmi. Dia menghela napas panjang. Aku tahu aku bodoh. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku takut jika aku langsung mengakhiri semuanya, dia akan marah dan membuat masalah di kantor. Aku hanya ingin semuanya berakhir tanpa konflik. Aku terdiam. Hatiku dipenuhi oleh campuran amarah, kekecewaan, dan rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin Fahmi bisa berpikir bahwa tindakan seperti itu dapat diterima? Tapi di sisi lain, aku juga mulai meragukan apakah tindakanku sendiri, membekukan rekening, merekam video, dan berniat mempermalukannya, adalah langkah yang benar. Kenapa kamu tidak pernah bicara padaku tentang ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lembut daripada yang kuperkirakan. Fahmi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku malu, Aisyah. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf atau menjelaskan semuanya. Aku hanya merasa terjebak. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-kata Fahmi membuatku merasa dilema. Apakah aku harus mempercayainya? Apakah dia benar-benar berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan Rani? Atau ini hanya alasan untuk melindungi dirinya sendiri? Apa buktinya? Tanyaku tegas. Kalau kamu benar-benar ingin mengakhiri hubungan dengan dia, tunjukkan buktinya padaku. Fahmi mengeluarkan handphonenya dan membuka aplikasi pesan. Dia menunjukkanku percakapan antara dirinya dan Rani. Dari chat tersebut, aku melihat bahwa Fahmi memang sudah beberapa kali mencoba mengakhiri hubungan dengan Rani. Namun, Rani terus memohon agar mereka tetap bertemu, bahkan mengancam akan membuat masalah di kantor jika Fahmi meninggalkannya. Meski begitu, aku masih tidak sepenuhnya percaya. Kalau kamu serius ingin mengakhiri semuanya, kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Kenapa tidak dari awal? Fahmi menundukkan kepala lagi. Aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Aku takut Dava akan kehilangan ayahnya. Aku hanya pengecut. Kami kembali terdiam. Aku mencoba mencerna semua informasi yang baru saja kudengar. Di satu sisi, aku merasa lega, karena Fahmi ternyata tidak sepenuhnya tidak peduli pada keluarga kami. Di sisi lain, aku masih merasa kecewa dan marah atas semua yang telah terjadi. Akhirnya, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan, setidaknya untuk sementara waktu. Baiklah, kataku pelan. Aku akan menunda mengirim video itu ke keluarga besar kita. Tapi, kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Jika kamu masih berbohong atau melakukan hal-hal yang sama lagi, aku tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan lebih jauh. Fahmi mengangguk cepat. Terima kasih, Aisyah. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Setelah pembicaraan itu, aku merasa sedikit lega. Meskipun masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, setidaknya aku tahu bahwa Fahmi tidak sepenuhnya tidak peduli pada keluarga kami. Namun, aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari masalah kami. Ada banyak hal yang harus dibenahi, dan aku tidak tahu apakah kami bisa melewati semua ini. Bandung, kota yang selama ini kusebut rumah, masih terasa asing. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa berat di dadaku. Tapi aku tahu, ini adalah hari penentuan bagi hubunganku dengan Fahmi. Entah bagaimana caranya, aku harus memastikan bahwa langkah-langkah yang kuambil adalah yang terbaik untuk masa depan keluarga kami. Setelah percakapan pagi itu, suasana di rumah mulai berubah. Fahmi tampak lebih tenang,
tapi aku masih merasa ada beban besar yang menekan dadaku. Meskipun dia telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki hubungan kami, aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Setiap kali aku melihat wajahnya, bayangan Rani selalu muncul di benakku. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya lagi? Namun, keputusanku untuk memberinya kesempatan sementara itu adalah jalan tengah yang kuharap bisa membantu kami melewati masa sulit ini. Aku tahu bahwa pernikahan bukanlah soal hitam dan putih, melainkan tentang bagaimana dua orang saling memahami dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Hari-hari berikutnya, Fahmi mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dia lebih sering pulang tepat waktu, bahkan kadang-kadang membawa Dava bermain setelah pulang kerja. Dia juga mulai membantu pekerjaan rumah, sesuatu yang jarang dilakukannya sebelumnya. Namun, meski aku menghargai usahanya, ada bagian dari diriku yang tetap waspada. Apakah ini hanya sandiwara? Ataukah dia benar-benar ingin berubah? Suatu sore, saat aku sedang merekam video untuk konten YouTube-ku tentang persiapan Lebaran, Fahmi tiba-tiba duduk di sampingku. Wajahnya tampak tegang, seperti sedang berusaha memikirkan kata-kata yang tepat. "Aisyah," katanya pelan, "aku ingin bicara sesuatu." Aku menoleh padanya, penasaran dengan nada suaranya yang terdengar serius. "Apa? Kemarin, aku bertemu dengan Rani." Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menatapnya dengan mata menyipit. "Kenapa kamu bertemu dengannya?" Fahmi menghela napas panjang. "Aku tahu aku salah. Tapi kemarin, dia mengancam akan membuat masalah di kantor jika aku tidak menemuinya. Jadi, aku memutuskan untuk menyelesaikan semuanya secara langsung." Aku meremas handphoneku erat-erat, mencoba menahan emosi yang mulai memanas. "Apa yang kalian bicarakan?" "Dia marah besar karena aku sudah memutuskan hubungan dengannya," lanjut Fahmi. "Dia bilang kalau dia akan mengungkap rahasia pekerjaanku kepada atasan kita jika aku tidak mau kembali padanya." Aku mendengus. "Jadi, apa yang kamu lakukan?" Aku bilang padanya bahwa aku tidak akan kembali, bahwa aku sudah memilih keluarga ini daripada dia, jawab Fahmi dengan nada tegas. Tapi, dia tetap tidak terima. Dia bahkan mengirim pesan ancaman ke atasan kita. Aku terdiam. Ada bagian dari cerita ini yang terasa tidak nyaman. Kenapa Fahmi baru mengatakannya sekarang? Apakah dia berbohong lagi? Ataukah ini adalah pengakuan jujur tentang situasi yang memang rumit? "Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku soal ini?" tanyaku akhirnya. Fahmi menundukkan kepala. "Aku takut kamu akan marah lagi. Aku tidak ingin membuatmu kecewa." Aku menghela napas panjang. "Fahmi, kamu harus belajar untuk jujur padaku. Kita tidak bisa memperbaiki hubungan ini jika kamu terus menyembunyikan hal-hal dariku." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu. Aku janji. Aku akan lebih terbuka mulai sekarang." Beberapa hari kemudian kabar buruk datang. Fahmi dipanggil oleh atasan di kantor karena ada laporan dari Rani tentang pelanggaran etika dalam pekerjaan. Rani mengungkap bahwa Fahmi pernah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, sesuatu yang ternyata benar. Fahmi mengakui bahwa beberapa bulan lalu dia meminjam uang perusahaan untuk membayar utang pribadinya, dengan rencana akan mengembalikannya nanti. Namun, karena tekanan dari Rani dan kebingungannya, dia tidak sempat melunasinya. Akhirnya, Fahmi diberhentikan dari pekerjaannya. Kabar ini tentu saja menjadi pukulan besar bagi kami. Selama ini, meski penghasilanku lebih besar, gaji Fahmi tetap penting untuk menutupi kebutuhan keluarga. Sekarang, semua tanggung jawab finansial ada di pundakku. Namun, yang lebih mengejutkan adalah reaksi Rani. Setelah mengungkap rahasia Fahmi, dia malah kehilangan pekerjaannya sendiri karena pelanggaran etika. Ia dilaporkan oleh teman-teman kantornya atas tuduhan manipulasi dan fitnah. Akhirnya, Rani keluar dari kantor tersebut, meninggalkan reputasi buruk di belakangnya. Meski situasi ini terlihat seperti hukuman bagi Fahmi dan Rani, aku tidak bisa sepenuhnya merasa lega.
Pemberhentian Fahmi dari pekerjaannya membuat hidup kami semakin sulit. Aku harus bekerja lebih keras untuk memastikan keluarga kami tetap berjalan dengan baik. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku duduk di ruang tamu bersama Fahmi. Kami berdua sama-sama lelah. Tapi ada percakapan yang harus kami selesaikan. "Fahmi," kataku pelan, "apa yang akan kita lakukan sekarang?" Dia menatapku dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan mencari pekerjaan baru. Aku juga akan membantu pekerjaan rumah dan urusan Dava lebih banyak. Aku mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan lagi. Tapi ingat, ini kesempatan terakhir. Jika kamu masih berbohong atau melakukan hal-hal yang sama lagi, aku tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan lebih jauh." Fahmi mengangguk cepat. "Aku janji, Aisyah. Aku akan berubah." Setelah pembicaraan itu, aku merasa sedikit lega. Meskipun masih ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, setidaknya aku tahu bahwa Fahmi benar-benar ingin memperbaiki hubungan kami. Namun, aku juga sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus kami perbaiki, dan aku tidak tahu apakah kami bisa melewati semua ini tanpa bekas luka. Bandung, kota yang selama ini kusebut rumah, masih terasa berat di hatiku. Udara pagi yang biasanya segar kini terasa dingin. Tapi, aku tahu ini adalah langkah awal menuju perubahan. Entah bagaimana caranya, aku harus memastikan bahwa langkah-langkah yang kuambil adalah yang terbaik untuk masa depan keluarga kami. Beberapa minggu setelah kejadian di kantor Fahmi, kami mulai mencoba membangun kembali fondasi keluarga kami. Meskipun masih ada banyak luka yang belum sembuh, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk memperbaiki segalanya. Jika kami tidak bisa melalui ini bersama-sama, maka mungkin inilah akhir dari pernikahan kami. Fahmi mulai mencari pekerjaan baru dengan tekad yang kuat. Dia melamar ke beberapa perusahaan di Bandung, bahkan rela mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai kurir pengantar barang sementara menunggu panggilan kerja yang lebih permanen. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar berusaha keras untuk membuktikan niat baiknya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk bekerja, dan malam harinya, dia tetap meluangkan waktu untuk Dava, bermain, membacakan buku, atau sekadar mendengarkan cerita-cerita lucu dari sekolah TK-nya. Aku juga mulai merasakan perubahan dalam diriku sendiri. Awalnya, aku sulit mempercayai Fahmi sepenuhnya. Setiap kali dia datang terlambat dari pekerjaannya, aku langsung curiga apakah dia bertemu dengan Rani lagi. Tapi lama-kelamaan, aku belajar untuk memberinya ruang dan waktu. Aku sadar bahwa membangun kembali kepercayaan adalah proses yang panjang, dan aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan atau prasangka buruk. Suatu sore, saat aku sedang merekam video untuk konten YouTube tentang tips parenting, Fahmi tiba-tiba masuk ke ruangan dengan wajah gembira. "Aisyah," katanya penuh semangat. "Aku dapat panggilan kerja." Aku menoleh padanya dengan mata melebar. "Benarkah? Di mana?" "Di sebuah perusahaan logistik di Cimahi. Mereka butuh staf administrasi senior, dan mereka tertarik dengan pengalamanku." Jawab Fahmi dengan nada penuh harapan. Aku tersenyum tipis. "Itu kabar bagus, Fahmi. Kapan kamu mulai?" "Minggu depan." Mereka sudah memberikan surat penawaran resmi. Meski senang mendengar kabar tersebut, ada bagian dari diriku yang masih ragu. Apakah pekerjaan baru ini akan membuat Fahmi kembali fokus pada keluarga? Ataukah dia akan kembali tergoda oleh godaan-godaan seperti sebelumnya? Namun, aku memutuskan untuk tidak membebani pikiranku dengan pertanyaan-pertanyaan negatif. Sebagai gantinya, aku mencoba untuk mendukungnya sebisa mungkin. "Selamat, Fahmi. Aku yakin kamu akan sukses di pekerjaan baru ini." Setelah itu, hubungan kami mulai membaik secara perlahan. Kami mulai berbicara lebih terbuka tentang segala sesuatu, tentang kekhawatiran, impian, dan harapan untuk masa depan. Kami juga sepakat untuk berkonsultasi dengan seorang konselor pernikahan. Awalnya, aku ragu apakah hal ini akan membantu, tapi ternyata percakapan-percakapan yang dipandu oleh konselor
memberikan pandangan baru tentang bagaimana cara memperbaiki komunikasi antara kami. Dalam salah satu sesi konseling, konselor menanyakan apa yang paling menyakitkan bagi kami selama konflik ini. Jawaban Fahmi mengejutkanku. Yang paling menyakitkan bagiku adalah ketika aku menyadari bahwa aku telah kehilangan kepercayaanmu, Aisyah, kata Fahmi dengan suara bergetar. Aku tahu aku pantas mendapatkan semua kemarahanmu, tapi yang paling sulit bagiku adalah melihatmu kecewa padaku. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata. Selama ini, aku hanya fokus pada rasa marah dan kecewaku, tanpa memikirkan bagaimana perasaan Fahmi. Aku tidak pernah menyadari bahwa dia juga merasa terluka karena kehilangan cinta dan kepercayaan dariku. Setelah beberapa sesi konseling, kami mulai memahami bahwa masalah dalam pernikahan kami tidak hanya disebabkan oleh pengkhianatan Fahmi, tetapi juga oleh pola komunikasi yang buruk dan tekanan finansial yang kami alami selama ini. Kami berdua sama-sama memiliki tanggung jawab atas situasi ini, dan kami harus bekerja sama untuk memperbaikinya. Lebaran pun tiba. Meskipun tahun ini kami tidak bisa merayakannya dengan mewah seperti biasanya, kami tetap merasa bersyukur. Dafa tampak begitu bersemangat dengan baju barunya, dan kami akhirnya bisa merayakan hari raya bersama keluarga besar di rumah ibuku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa ada kehangatan yang kembali ke dalam keluarga kami. Setelah sholat Idul Fitri, aku dan Fahmi duduk di teras rumah ibuku, menikmati angin sepoi-sepoi yang sejuk. Dafa bermain dengan sepupu-sepupunya di halaman depan, tertawa riang. Fahmi, kataku pelan, memecah keheningan. Aku tahu kita masih punya banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi, aku ingin kita mencoba lagi. Sungguh-sungguh kali ini. Fahmi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku juga, Aisyah. Aku janji. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu dan Dafa. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Aku mengangguk pelan. Kita harus saling mendukung. Tidak ada lagi rahasia atau kebohongan. Jika ada masalah, kita harus bicarakan langsung. Dia mengangguk setuju. Aku siap, Aisyah. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Bandung, kota, yang selama ini kusebut rumah, mulai terasa lebih hangat lagi. Udara pagi yang segar kini membawa rasa optimisme. Meskipun luka-luka dari masa lalu belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa kami sedang berada di jalan yang tepat menuju pemulihan. Mungkin perjalanan ini tidak akan mudah, dan mungkin akan ada banyak tantangan yang harus kami hadapi di masa depan. Namun, aku percaya bahwa dengan komitmen dan usaha bersama, kami bisa membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Untuk kami, untuk Dafa, dan untuk keluarga kami.